Oke, kita di sini akan lanjut materi baru yaitu motion design. Kita di sini pakai software Premiere Pro, Adobe Premiere Pro CC. Oke, kita buka dulu softwarenya. Nah, setelah muncul, nanti akan muncul jendela new project. Kalian bisa pilih new project ketika akan ingin buat sebuah file atau kerjaan. Kita pilih new project, atau bisa dari situ atau bisa dari yang kotak tadi ini. Terus kita pilih, terus kita pilih atau ubah namanya terlebih dahulu supaya kita tahu nanti nama filenya itu dan simpannya di mana. Ini kita taruh di folder yang nantinya untuk menyimpan file project. Jadi kita buat folder file project jadi biar rapih masuk ke dalam satu project. Terus kalau sudah, kita select folder. Nah, ini directory filenya, terus ke bawah ini settingannya biarin aja, yang ini juga biarin aja terus di OK. Setelah itu nanti bakal muncul sebuah page. Nah, di Adobe Premiere itu ada 4 tampilan atau 4 page atau 4 window yang nantinya bisa kalian pelajari. Oke, jadi di halaman ini, halaman utama, di sebelah kiri atas, itu adalah properties atau efek control. Terus di bawah kiri itu adalah file project yang nantinya atau resource atau sumber daya yang nantinya kalian masukkan ke dalam situ. Dan di sebelah kanan atas itu ada preview atau bisa disebut dengan program. Terus di bawahnya juga ada timeline, dan nantinya kita bisa mengedit klip ataupun video ataupun gambar dan audio di timeline. Nah, terus kita masukin dulu bahan. Nah, kalian bisa download bahan ini yang sudah disediakan. Kalian blok semua bahannya, terus langsung tarik ke dalam software Adobe Premiere Pro. Nah, setelah masuk, kita cek terlebih dahulu udah masuk semua. Nah, kalau sudah masuk semua, baru kita akan buat sebuah timeline atau sequence. Kita ke file, new, ke sequence. Terus kita pilih settingannya atau sequence presetnya itu adalah digital SLR. Kita pilih 1080 biar kualitasnya bagus dan frame rate-nya 24. Nah, di sini kita bisa ngubah nama dari sequence-nya. Kita bisa ngubah nama misalkan motion design dan lain sebagainya. Terus kita ke setting. Jangan lupa kita ke setting dulu. Kalau udah, kita ubah nih. Yang tadinya jadi landscape, kita ubah jadi portrait. Ukurannya kita balik. Oke, kalau sudah, ini biarin aja, ini biarin. Kalau sudah langsung di OK. Settingannya seperti ini, terus di OK. Nah, nanti dia bakal muncul timeline dan preview gitu. Nah, terus sebelum itu kita akan buat dulu nih folder, bukan folder, tapi lebih ke background. Caranya pilih new item, color matte. Kalian bisa ikutin, atau kalau ketinggalan kalian bisa ulangi lagi videonya. Terus pilih namanya jadi BG, background, kita OK. Terus kita tarik ke timeline, klik and drag ke timeline. Nah, lalu kita perbesar ukurannya. Bukan ukurannya, tapi durasi waktu di timelinenya. Oke, nah kalau sudah, kita atur nih durasinya.
Misalkan kita mau pakai 30 detik deh. Kita atur aja 30 detik, terus ini kita kecilin. Nah, kalau udah kita kecilin lagi ukurannya. Kita kecilin ukurannya, terus kita masukin semua objek-objek yang nantinya akan kita buat sebuah animasi ataupun motion design. Nah, kita ubah, intinya kita masukin dulu semua klip yang sudah kita import tadi di halaman resource gitu. Nah, jadi di sini kita akan ngerubah si gambar daun ini itu biar rotasi 90 derajat. Gimana caranya? Pilih klip, terus ke sebelah kiri atas, nanti kalian checklist di bagian motion itu, kalian checklist tuh yang panah sebelah kiri, kalian klik. Nah, nanti kalian pilih rotasi. Nah, rotasinya kalian bisa ketikkan atau kalian geser ke 90. Nah, kalau udah di enter. Terus jangan lupa di scale itu kita ubah juga. Kita kasih ke 250-an. Nah, oke, jadi kita ubah ukurannya ke 250. Nah, ini kita lihat dulu ke previewnya. Seperti ini. Terus kita ubah atau kita masukkan lagi klip-klip yang dibutuhkan. Contoh, ini kita masukkan lagi ke air. Nah, nanti jadi seperti ini. Terus kita sesuaikan klipnya. Terus kita atur rotasinya sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa atur rotasi di bagian effect control, kalian scale-nya juga kalian bisa atur. Dan posisi dan letak dari gambarnya kalian bisa atur di bagian posisi. Nah, di posisi ini ada bagian horizontal dan vertikal. Kalian tinggal geser-geser aja sesuai dengan keinginan kalian. Terus tinggal sesuaiin. Kalau udah, kita masukin lagi nih klip yang selanjutnya. Misalkan si produknya. Kita klik, kita sesuaikan lagi klipnya. Intinya kita susun dulu ukurannya dan posisi dari si objeknya itu. Nah, nanti jadi seperti ini, kalian bisa cek. Terus kalian sesuaikan ukurannya. Nah, itu kalian cek. Karena ini gambarnya sedikit ngeblur, jadi kalian bisa kecilin objeknya. Gitu. Nah, intinya kalian nanti bisa menyesuaikan apa yang ingin kalian buat. Oke. Nah, ini kalian tinggal tentuin parameternya dari posisi, terus scale, dan lain sebagainya. Kalian bisa atur di bagian efek control. Nah, terus kalian tinggal tentuin ukuran dari bukan ukuran, tapi lebih ke urutan-urutannya. Nah, ini kalian bisa geser, terus kalian geser lagi, terus atur lagi posisi dan ukurannya. Geser ke atas, terus agak ke, kita kecilin dulu ukurannya, terus kita geser ke kiri, kita geser ke atas. Oke, kalau sudah kita kecilin lagi ukurannya sesuai dengan proporsi yang ada. Tinggal kita sesuaikan lagi. Oke, nah
Kalian bisa cek. Nah, terus kalian tinggal atur. Nah, ini kalian bisa lihat. Terus kalian bisa cek lagi kira-kira sudah masuk semua atau belum objek yang ingin kita buat. Oke, nah ini kita atur, kita lihat dulu kira-kira udah sesuai semua atau belum. Kita sembunyikan dulu biar enak. Jadi kita ngedit per objek ataupun per gambar nantinya. Nah ini kita geser dulu waktunya ke 3 detik agar nantinya posisi ataupun tampilannya nanti ketika waktu di 3 detik nanti tampilannya akan seperti ini. Terus kita klik stopwatch ini atau toggle animation, kita klik. Nah itu di bagian scale, terus di position juga kita klik. Nah nanti bakal muncul titik ataupun keyframe yang nantinya akan menjadi penanda dari si value, position, dan scale. Ini kita kecilin agar terlihat durasinya. Terus kita kecilin dulu gambarnya, terus kita taruh atas. Nah nanti kita buat kosong terlebih dahulu, nanti akan muncul ke penanda yang di 3 detik tadi gitu. Setelah selesai kita coba play, nanti bakal munculnya seperti itu gitu. Jadi si titik itu adalah untuk menandakan keyframe atau menandakan value ataupun nilai, posisi, dan scale gitu. Ternyata ini 0 nggak ada, terus ke frame yang itu baru ada gitu. Nah, kalau udah kita blok klik kanan, terus pilih easy in. Ini gunanya biar pergerakan animasinya lebih lembut atau lebih smooth. Terus kita pilih yang depan, kita blok, pilih easy out. Nah terus kita lihat, nah seperti itu. Jadi agak sedikit lembut animasinya. Terus kalian bisa checklist yang di bagian position kalian buka. Nah nanti kalian bisa atur speed volumenya atau speed grab atau value pergerakan dari si positionnya ini gitu. Jadi ada nilai speednya dari lambat naik terus turun ke lambat gitu. Kalau kalian lihat grafiknya ini kalian bisa tentuin dari lambat terus naik terus tiba-tiba turun. Nah terus kalian atur juga di bagian scale-nya, kalian bisa mainin di bagian velocity yang bagian bawah. Kalian tinggal tentuin aja tuh speed grab-nya itu seperti apa atau value dari kecepatan videonya itu seperti apa, kecepatan animasi. Nah begitu. Jadi kalian bisa mengatur grab-nya atau grafik si value dari nilai position dan scale. Nah ini gunanya intinya untuk membuat animasi yang dibuat itu tidak seperti biasa aja, maksudnya tidak biar kelihatan lebih ada flow-nya atau ada alurnya, ataupun kalian bisa lebih membuat pergerakannya itu lebih smooth gitu ya. Oke. Terus kita di 10 detik kita kasih agar nantinya video kita putar itu akan menjadi pergerakan ke bagian value yang kita tentuin gitu. Nah, jadi ketika ingin ke durasi 10 detik, nanti si video ini bakal mengikuti keyframe yang sudah kita tentukan. Oke, selanjutnya kita atur di bagian
3 detik, kita kasih ke 3 detik dulu biar sama. Kita atur si water. Jadi kita atur nih, kita kasih position, scale, terus kita balik lagi, kita scroll, terus kita ke durasi pertama, kita buat si airnya ini tidak ada. Sama seperti dengan yang tadi gitu. Jadi di waktu pertama, di timeline pertama, itu kita kasih keyframe ataupun nilai yang emang tidak muncul si objeknya gitu. Kita blok lagi, klik kanan, pilih isiin. Terus yang bawah, yang pertama itu klik kanan, kita pilih yang isi out. Nah, terus speed value-nya kita atur lagi nih. Kita klik keyframe-nya, kita atur dari grafiknya. Nah, terus oke. Tinggal kalian tentuin sesuai dengan keinginan kalian. Oke, nah kalau sudah, nah terus di bagian 10 detik atau di bagian waktu selanjutnya, ini kita kasih animasi agar animasinya tetap bergerak atau tetap berjalan, agar tidak monoton begitu saja. Kalau sudah diklik, oke, kalau sudah, nah nanti bakal zoom in seperti itu. Jadi biar tidak monoton. Kita cek lagi, kita play. Nah, kalau kalian lihat tuh pergerakan ke dalam. Jadi ada pergerakan zoomnya. Oke, setelah itu kita animasikan lagi di bagian produk. Nah, di bagian produk ini kita animasikan. Oke, selanjutnya kita atur lagi ke durasi 3 detik. Kita atur. Terus kita pilih rotasi. Intinya kita tentuin dulu 3 detik tadi timelinenya atau garis waktunya. Terus kita position, kita scale, kita kecilin biar kelihatan sampai ke durasi pertama. Kita geser atau kita tentuin dulu deh ke 3 detik. Terus kita kasih rotasi sekitar 3 atau 5 deh. 6. Oke. Kita kasih 7 aja. Terus kita atur volumenya. Kita atur value-nya. Kita atur bagian position. Terus kita ke durasi pertama, kita atur sampai produknya ini tidak ada. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah kita blok lagi agar nanti bisa kita animasikan. Kita pilih isiin, terus kita pilih temporal interpolation dan ease out. Nah, terus kita buat di bagian speed grab-nya atau value grafiknya itu kita atur seperti ini. Ini sesuai dengan kalian ya. Kalian bebas tinggal memodifikasinya. Tinggal geser-geser aja. Nah, ini jadi seperti itu. Seperti ini tadi. Nah, ini di bagian rotasi kalian kalau mau dikasih speed grab boleh, tinggal kalian kasih. Oke. Kita lihat dulu, kita play. Nah, nanti jadinya seperti itu. Nah, nanti si produk ini kalian tambahkan ke 10 detik waktunya, garis timelinenya, terus kasih animasi misalkan dia masih ada pergerakannya gitu. Jadi ketika di 3 detik dia nggak diem begitu aja. Terus kita
kasih 400 scale-nya. Terus rotasinya juga kita kasih agar ada pergerakan di waktu 10 detik. Oke, kita kasih 15. Terus posisinya kita atur sedikit. Nah, ini kalian tinggal coba-coba sendiri ya, tinggal kalian play dari awal. Kalau dirasa agak sedikit aneh, kalian tinggal ubah lagi tuh di bagian keyframe-nya. Nah, ini agak sedikit aneh, jadi saya hapus. Terus klik delete aja atau backspace, kalian hapus keyframe-nya, kalian pilih. Nah, jadi saya coba ulang. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, terus tinggal kita kasih di bagian 10 detik, misalkan di sini itu kita kasih oke. Nah, sip. Terus kita animasikan si logonya. Nah, si logonya ini itu kita buat aja dari atas ke bawah animasinya. Jadi kita ke 3 detik. Terus ke position. Kita atur ke durasi pertama. Itu kita hilangin atau dari atas. Ini kita klik kanan temporal, pilih easy in. Yang ini juga klik kanan temporal, pilih easy out. Kita atur speed grab-nya atau value-nya, grafik value-nya kita atur. Nah, nanti jadi seperti itu. Jadi agak sedikit smooth dari si keyframe-nya gitu. Nah, kalau sudah kita geser dari awal. Nah, contohnya seperti ini. Terus kita play lagi. Kita cek lagi. Nah, terus kita lupa nih di bagian air itu kita kasih effect. Kita kasih lumetri color. Nah, kalau nggak ada, kalian bisa scroll ke bawah cari yang namanya lumetri color. Atau kalian ketik color. Kalau misalkan nggak ada, ketik COL. Terus kalian cari lumetri color. Nah, ini kalian pilih terus tarik and drag ke bagian water, ke bagian air. Karena kita mau ngubah air biar supaya warnanya jadi warna teh. Karena warna itu masih warna biru. Oke, jadi kita ke lumetri color di bagian effect control di sebelah kiri atas. Terus kita pilih basic correction. Terus kita pilih temperatur. Nah, temperaturnya ini kita geser kalau ke kiri itu semakin dingin. Kalau kita geser ke kanan itu semakin panas. Atau semakin hangat. Atau semakin warm. Jadi kelihatan lebih seperti air teh gitu. Oke. Ini biarin aja, nggak usah dikasih keyframe. Ini tandanya kita kasih efek. Nah, jadi contohnya jadi seperti ini. Gitu. Kita bisa mengubah warna si air tersebut. Nah, oke, kalau sudah kita masukkan audio nih. Nah, ini audionya sudah kalian bisa download, kita geser. Kalian bisa play. Nah, kalian bisa nge-preview ya. Jadi si audio ini kalian bisa coba preview dulu. Caranya double klik tadi. Nah, jadi di bagian atas itu kalian bisa preview juga. Terus kalau sudah kita tarik and drag ke bagian bawah. Nah, intinya di bagian A1 itu. Jadi audio. Terus kita double klik di bagian sini. Nah, itu. Terus kita geser ke waktunya. Nah, misalkan ke situ, kalau sudah kita besarkan dulu biar kelihatan waveform-nya, jadi ada garis-garis itunya. Nah, kita tentuin di sini, terus kita pilih. Nah, terus kita pilih C atau razor, kita klik, terus kita potong nih audionya. Jadi kita hanya ambil bagian sebelah kanannya aja. Nah, ini kita delete. Kalau sudah di C, terus kita delete, terus kita geser yang sebelah kanan itu ke depan. Oke, terus kita kecilin dulu, kita geser ke depan, terus kita play. Nah, jadinya seperti ini.
Oke. Nah, terus kita play lagi, coba kita cek. Nah, ini tinggal kita sedikit kasih animasi. Atau kalian bisa nambahin tuh produk-produk yang ada, kalian bisa tambahin di bagian belakangnya atau di bagian depan gitu. Tinggal kalian kecilin. Nah, caranya tinggal kalian duplikat lagi aja tuh. Duplikat, terus kalian geser, terus kalian klik tanda sebelah kiri satu biar full screen seperti ini di tombol sebelah kiri ya. Sebelah angka 1 sebelah kirinya itu kalian klik aja, nanti bakal muncul seperti ini, full screen. Nah, terus pencet lagi, nanti bakal minimize gitu. Nah, ini tinggal kalian sesuaiin atau tinggal kalian tentuin si objek yang nantinya kalian ingin buat gitu ya. Jadi kalian tinggal tentuin aja. Nah, ini sama tekniknya seperti itu, tinggal kalian atur lagi value-nya gitu loh. Jadi tinggal kalian sesuaiin rotasinya seperti apa, posisinya seperti apa, dan waktunya nanti munculnya di mana dan ada efek apa dan lain sebagainya, tinggal kalian tentuin. Jadi videonya ini saya agak sedikit percepat. Nah, jadi contohnya seperti ini. Saya akan buat 3 produk. Jadi saya coba play. Coba play dulu, oke. Nah, kalau sudah, kira-kira akan berhenti di mana lagunya. Nah, misalkan berhenti di sini lagunya. Kita geser ke bagian akhir lagu, terus kita klik kanan nih. Di bagian Nah, di bagian situ, di bagian lagu kita klik kanan, terus pilih mark out. Jadi nah, kita play dulu, coba kita cek. Kita cek dulu. Kalau misalkan ada yang salah, kita bisa perbaiki, dan kalau misalkan nggak ada, oke, kita render jadi video. Nah, caranya kita cek lagi, misalkan kalau ada yang salah kita bisa perbaikin. Oke, kita atur dulu, kita tentuin. Nah, misalkan kalau udah nggak ada yang salah, kita bisa render jadi video. Oke, caranya kalian bisa ke garis birunya ini di bagian timeline, terus ke file, pilih export, terus pilih export media. Nanti bakal muncul dialog window. Nah, kalian tentuin nih previewnya di sebelah kiri. Nah, kalian harus perhatikan 3 ini. Bukan 3, ada beberapa bagian. Nah, ini ada medium. Ini kalian bisa coba. Kalian bisa pilih high bitrate, itu sesuai dengan kualitasnya. Nah, kalian jangan lupa pilih yang H264. Terus output name-nya itu kalian mau taruh di mana foldernya gitu. Atau hasil videonya nanti mau ditaruh di bagian mana atau di folder mana. Nanti tinggal kalian tentuin folder yang ingin ditaruh atau folder yang ingin kalian, atau kalau kalian bingung buat folder export, terus kalian masukkan ke folder. Terus misalkan nama file videonya nanti kalian kasih nama bebas. Di sini contohnya final render. Terus kalau sudah, biarin aja, nggak usah diotak-atik, tinggal kalian export. Nah, kalau udah tinggal kalian tungguin, nanti bakal jadi video. Nah, ini proses rendering namanya. Jadi mengubah desain yang seperti tadi menjadi sebuah video yang sudah digabung dengan gambar dan audionya. Nah, ini tinggal kita tungguin sampai selesai. Kalau sudah selesai, tinggal kita cek nih di folder yang tadi kita ekspor. Nah, kita cari foldernya, dan
Kita cari, terus latihan bahan, diekspor, kita cek. Nah, ternyata udah jadi videonya. Nah, kalau sudah tinggal kita double klik, kita coba dulu lihat. Bentar, kita mundurin lagi. Kita play lagi. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalian bisa sekreatif kalian, seide kalian ya. Kalian bisa mengikuti tutorial yang saya buat ini, jadi kalian tinggal cek. Atau kalian bisa tonton ulang gitu. Bagian mana yang kurang paham. Kalau misalkan kurang paham, kalian bisa chat di grup kelas. Oke, sekian, terima kasih.